Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Ramadan Sahibondang dari kelas S4C. Kali ini saya akan mempresentasikan materi ke-11 dan ke-12 pada mata kuliah Hukum Perbankan Syariah. Yang pertama itu ada risiko perbankan. Risiko perbankan adalah risiko yang dialami oleh sektor bisnis perbankan sebagai bentuk dari berbagai keputusan yang dilakukan dalam berbagai bidang seperti penyaluran kredit, penerbitan kartu kredit, valuta asing, inkaso, dan berbagai bentuk keputusan finansial lainnya. Kemudian jenis-jenis risiko dalam perbankan. Yang pertama ada risiko murni. Risiko murni adalah risiko yang pasti terjadi, akan menimbulkan kerugian dan terjadinya tanpa disengaja. Misalnya risiko kematian, gugatan hukum, kerusakan aset, kecelakaan, kebakaran, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada risiko spekulasi. Risiko spekulasi adalah risiko yang sengaja ditimbulkan oleh yang bersangkutan agar memberikan keuntungan bagi pihak tertentu. Misal utang piutang, perdagangan berjangka, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada risiko intern, yaitu risiko yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri, seperti kerusakan aktiva karena kesalahan karyawan, kecelakaan kerja, dan lain-lain. Kemudian risiko hukum. Risiko hukum adalah risiko yang terkait dengan risiko bank yang menanggung kerugian sebagai akibat adanya tuntutan hukum. Kelemahan dalam aspek legal atau yuridis. Kelemahan ini diakibatkan antara lain oleh ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak terpenuhinya syarat-syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna. Kemudian ada manajemen risiko perbankan syariah. Pertama, risiko kredit. Risiko adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Kemudian ada risiko pasar, risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Kemudian ada risiko likuiditas, yaitu risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas, dan atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Kemudian risiko operasional, yaitu risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Kemudian risiko hukum, yaitu risiko akibat tuntutan hukum dan kelemahan aspek yuridis. Kemudian ada risiko reputasi, yaitu risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Kemudian ada risiko strategik, yaitu risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Kemudian ada risiko kepatuhan, adalah risiko akibat bank tidak mematuhi dan atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku serta prinsip syariah. Kemudian ada dua risiko tambahan bagi perbankan syariah. Yang pertama, risiko imbal hasil, yaitu risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dan dari penyaluran dana yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank. Konsekuensi dan penerapan imbal hasil adalah kemungkinan terjadinya displaced commercial risk atau DCR.
Kemudian risiko tambahan yang kedua adalah risiko investasi, yaitu risiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis profit and loss sharing. Kemudian pada materi kedua yaitu pengawas perbankan syariah. Pengawasan diperlukan agar sesuatu yang direncanakan sesuai dengan hasil yang diperoleh. Sehingga tanpa pengawasan yang efektif maka akan sulit suatu rencana dapat terwujud bagi kehidupan organisasi. Dalam hubungan ini, Manulang mengartikan pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan dengan rencana semula. Beberapa hal yang membuat pengawasan terhadap perbankan syariah berbeda dibandingkan perbankan konvensional adalah bahwa dalam perbankan syariah terdapat pengawasan terhadap penerapan syariah Islam dan sistem operasionalnya. Pengawasan syariah adalah sistem pengawasan terhadap suatu lembaga keuangan syariah yang menitik beratkan pada penyesuaian pelaksanaan operasional bank syariah agar sesuai dengan sistem syariah Islam. Dari sudut pandang pihak yang berwenang melakukan pengawasan terhadap perbankan, maka pengawasan terhadap perbankan syariah yaitu pertama, pengawasan internal dapat didefinisikan sebagai pemantauan terhadap sistem kerja manajerial dalam melaksanakan fungsi eksekutifnya yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang terdapat dalam sistem operasional bank tersebut. Pengawasan internal ini dilakukan oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan khusus untuk perbankan syariah ditambah dengan Dewan Pengawas Syariah. Pemeriksaan atau audit intern sebagai wujud nyata pelaksanaan pengawasan merupakan bagian struktur dan pengendalian intern dan merupakan segala bentuk kegiatan struktur dari pengendalian intern dan merupakan kegiatan yang berhubungan dengan audit perusahaan dan pelaporan hasil audit mengenai terselenggarakannya struktur pengendalian secara terkoordinasi dalam setiap tingkatan manajemen. Sebagaimana telah diutarakan sebelumnya bahwa pengawasan internal dilakukan oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan khusus untuk perbankan syariah ditambah dengan Dewan Pengawas Syariah. Pengawasan yang dilakukan oleh direksi lebih difokuskan untuk memastikan kebijakan-kebijakan manajerial yang dikeluarkan. Direksi menilai tingkat kesesuaian, tingkat keamanan, dan tingkat kewajaran pelaksanaan pengawasan terhadap tingkat kesesuaian, tingkat kewajaran, tingkat keamanan mutlak harus dilakukan. Dengan demikian, salah satu tujuan pengawasan yaitu untuk mendapatkan keyakinan bahwa semua kebijakan, ketentuan, dan peraturan yang ditetapkan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya dan dapat dijamin bahwa perusahaan dapat dilindungi dari segala risiko. Kemudian sistem pengawasan OJK pada perbankan syariah dalam penerapannya dengan memberikan perizinan, mengintegrasikan seluruh ketentuan dan mengintegrasikan perizinan satu pintu. Ditinjau dari hukum Islam, sistem pengawasan OJK pada perbankan syariah hanya dalam bentuk memberikan aturan dan ketentuan terkait pengelolaan dan perizinan perbankan. Dalam hal ini melakukan pengawasan secara langsung dengan mengeluarkan peraturan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, dan pengawasan secara tidak langsung dengan bekerja sama dengan Dewan Syariah Nasional atau DSN untuk membentuk Dewan Pengawas Syariah atau DPS untuk mengawasi kepatuhan perbankan terhadap ketentuan dan prinsip-prinsip syariah yang digunakan. Secara tidak langsung, OJK bertindak sebagai lembaga al-hisbah, yakni istilah lembaga pengawas yang mengawasi
perjalanannya pasar dan DPS yang dibentuk oleh OJK bersama DSN sebagai muhtasib, yakni seorang yang diutus untuk melakukan pengawasan secara langsung dalam sektor perbankan syariah pada setiap bank syariah. Demikian dari saya, apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.